Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Hakim dari kelas 12 TKR 1 nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks resensi dan 5 soal beserta pembahasannya. Pengertian dari teks resensi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menilai sebuah karya dengan cara memberikan komentar secara objektif mengenai keunggulan dan kelemahan dari buku, film, dan drama. Jenis-jenis teks resensi. Yang pertama yaitu resensi evaluatif. Resensi evaluatif adalah informasi tentang isi buku hanya disajikan sekilas saja, bahkan terkadang hanya dijadikan ilustrasi saja. Yang kedua, resensi informatif. Resensi informatif adalah menyajikan semacam ringkasan buku atau hal-hal yang berkaitan penting yang ada di buku serta menyajikan penilaian resensi tentang isi buku tersebut. Jenis-jenis resensi berdasarkan pendapat lain. Yang pertama yaitu resensi informatif, yaitu resensi secara singkat dan umum dari keseluruhan isi suatu buku. Yang kedua, resensi deskriptif, yaitu berisi secara detail tiap-tiap bagian atau babnya. Yang ketiga, resensi kritis, yaitu berisi ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isinya objektif dan kritis dalam menilai sebuah buku. Unsur-unsur resensi menurut Isnatun dan Farida. Yang pertama yaitu judul ulasan atau resensi. Judul resensi harus jelas, singkat, tidak menimbulkan kesalahan penafsiran, dan harus sesuai dengan isi resensi. Yang kedua, data karya yang diulas meliputi judul buku, pengarang, penerjemah jika ada, genre, editor atau penyunting, penerbit, tahun terbit beserta informasi cetakan keberapa, tebal buku, harga buku, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu pembukaan, yang berisi 1. Ulasan pembuat karya dan prestasinya. Yang kedua, perbandingan dengan karya sejenis yang sudah ada. Yang ketiga, pemaparan keunikan karya tersebut. Yang keempat, perumusan tema karya. Yang kelima, pengungkapan kritik serta kesan terhadap karya. Yang keenam, ulasan tentang penerbit untuk buku atau produser untuk film. Yang ketujuh, pengajuan pertanyaan. Yang kedelapan, pembuka dialog. Kemudian yang keempat yaitu tubuh atau isi. Berisi 1. Sinopsis ditulis singkat, padat, dan kronologis. Yang kedua, pembahasan singkat dengan kutipan secukupnya. Yang ketiga, keunggulan karya. Yang keempat, kelemahan karya. Yang kelima, rumusan kerangka karya. Yang keenam, tinjauan bahas atau mudah atau berbelit-belit. Yang ketujuh, adanya kesalahan cetak atau ketidaklengkapan logika. Dan yang terakhir adalah penutup. Bagian penutup biasanya berisi pendapat bahwa karya tersebut penting untuk siapa dan mengapa. Unsur-unsur resensi menurut pendapat lain. Yang pertama, judul resensi. Judul resensi tidak harus mirip dengan judul buku, tetapi harus tetap menggambarkan isi buku tersebut. Yang kedua, identitas buku, meliputi judul buku, nama pengarang, cetakan, dan waktu terbit, nama penerbit, dan tebal buku atau jumlah halaman. Yang ketiga, riwayat pengarang, meliputi biografi pengarang, buku yang pernah ditulisnya, penghargaan yang pernah didapatnya dalam bidang kepengarangan. Yang keempat, sinopsis, bagian-bagian yang menarik dari buku yang diresensi. Yang kelima, ulasan. Ulasan berisi tentang keunggulan dan kelemahan buku. Yang keenam, penutup. Penutup berisi penegasan ulang dan mengajak untuk membaca buku tersebut. Tujuan dan manfaat resensi. Tujuan resensi yang pertama, mengetahui keunggulan dan kelemahan buku. Yang kedua, memberikan gambaran secara ringkas kepada pembaca. Yang ketiga, memberikan masukan untuk penulis. Yang keempat, untuk mengetahui latar belakang buku yang diterbitkan. Manfaat resensi. Yang pertama, bahan pertimbangan, memberikan gambaran untuk pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Yang kedua, nilai ekonomis, bisa mendapatkan uang atau imbalan. Yang ketiga, sarana promosi buku.
Buku yang akan diresensi adalah buku yang baru terbit, sehingga momen tersebut dapat dimanfaatkan sebagai ajang untuk mempromosikan buku baru tersebut. Dan yang terakhir, pengembangan kreativitas. Semakin kita sering menulis resensi buku-buku, maka kemampuan kita menjadi terasah karena telah terbiasa untuk menulis. Selanjutnya, kita masuk ke bagian 5 soal dan pembahasan. Soal yang pertama, kalimat yang menginformasikan penggalan resensi buku non-fiksi adalah A. Kekuatan novel ini tidak hanya terletak pada realitas hidup tokoh ongga yang sulit diduga. B. Tidak berlebihan pula jika dikatakan bahwa buku ini sangat baik dibaca oleh orang yang terusik dengan ulah tamunya. C. Kemunculan buku ini telah memperkaya khazanah literatur bisnis khususnya bagi pengusaha konglomerat. D. Mokhtar Lubis memperlihatkan sikap jiwa yang ditemukan pada diri orang di masa revolusi melalui tokoh Hazil dan Guru Isa. E. Novel ini termasuk novel serius yang tidak cukup menghibur seperti halnya dalam novel pop. Saya akan memberikan waktu untuk menjawab 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Jawabannya adalah C, yaitu kemunculan buku ini telah memperkaya khazanah literatur bisnis khususnya bagi pengusaha konglomerat. Resensi buku non-fiksi adalah komentar dari karangan yang dibuat berdasarkan kisah nyata dan bersifat fakta, sehingga apabila dilihat dari pilihan jawaban tersebut, yang paling tepat adalah C. Alasan ini terlihat sangat jelas bahwa kemunculan buku ini telah memperkaya khazanah literatur bisnis khususnya bagi pengusaha konglomerat, yang merupakan kalimat berdasarkan kisah nyata, sehingga kalimat tersebut termasuk penggalan resensi buku non-fiksi. Soal yang kedua, bacalah penggalan resensi berikut. Sulit sekali menemukan kekurangan pada buku ini. Semua unsur yang seharusnya dimiliki sebuah karya fiksi terpenuhi dalam buku ini. Bagi siswa yang tidak senang membaca karya sastra, memang buku ini tidak begitu menarik, sebab novel ini serius dan tidak cukup menghibur. Aspek yang dinilai dalam penggalan resensi di atas adalah A. Kekurangan atau kelemahan novel tersebut. B. Keunggulan atau kelebihan novel tersebut. C. Novel tersebut tidak menarik bagi remaja. D. Novel tersebut serius dan tidak bersifat menghibur. E. Kekurangan dan kelebihan novel tersebut. Saya akan memberikan waktu untuk menjawab 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Jawabannya adalah E. Kekurangan dan kelebihan novel tersebut. Aspek yang dinilai dalam penggalan resensi di atas adalah kekurangan dan kelebihan novel. Kekurangan novel di atas terdapat pada kalimat, bagi siswa yang tidak senang membaca karya sastra, memang buku ini tidak begitu menarik, sebab novel ini serius dan tidak cukup menghibur. Kelebihan novel di atas terdapat pada kalimat, semua unsur yang seharusnya dimiliki sebuah karya fiksi terpenuhi dalam buku ini, sehingga kesimpulannya, aspek yang dinilai pada penggalan resensi di atas adalah kekurangan dan kelebihan novel tersebut. Soal yang ketiga, bacalah penggalan resensi berikut. Marianne Kadopo juga pernah menulis cerita-cerita dongeng dalam bahasa Belanda waktu ia masih kecil. Tahun 60-an, dia memulai menulis cerpen-cerpen untuk surat kabar dan majalah pada tahun 1975. Novelnya yang berjudul Raumanen mendapat hadiah harapan pada sayembara penulisan novel. Unsur yang diungkapkan dalam penggalan resensi di atas adalah A. Kepengarangan si pengarang. B. Riwayat hidup pengarang. C. Buku-buku terkenal yang ditulis pengarang. D. Identitas buku. E. Keunggulan cerita. Saya akan memberikan waktu untuk menjawab 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang.
Jawabannya adalah A. Kepengarangan si pengarang. Unsur yang diungkapkan dalam penggalan resensi di atas adalah kepengarangan si pengarang. Alasannya adalah kepengarangan menceritakan mengenai penulis buku bisa berupa latar belakang, prestasi, dan karya penulis. Pada penggalan resensi di atas menceritakan tentang latar belakang, prestasi, dan karya penulis ditandai dengan kalimat Mariane Kadopo pernah menulis cerita dongeng dan cerpen. Soal yang keempat, bacalah cuplikan berikut. Ibunda, tokoh sentral novel ini mewakili gambaran umumnya perempuan Rusia biasa dari masa revolusi Rusia pada awal ke-20. Ia hidup di tengah lengkingan peluit pabrik di perkampungan kumuh. Ia menikah dengan Mikhail Wlasov, lelaki pemabuk yang selalu memanggilnya Sundal. Toh ibunda tak melawan karena merasa begitulah nasibnya. Cuplikan teks menjelaskan: A. Keadaan Rusia semasa perang. B. Tokoh utama novel yang penyabar. C. Kehidupan rakyat suatu negara di masa perang. D. Suami yang tidak peduli terhadap istrinya. E. Revolusi Rusia pada abad silam. Saya akan memberikan waktu untuk menjawab 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Jawabannya adalah B. Tokoh utama yang penyabar. Cuplikan teks menjelaskan bahwa tokoh utama yakni ibunda adalah orang penyabar. Hal ini dibuktikan bahwa pada kalimat terakhir tertulis ibunda tak melawan karena merasa begitulah nasibnya. Bukti lainnya adalah ibunda menerima suaminya apa adanya, walaupun suaminya seorang pemabuk yang selalu memanggilnya Sundal. Soal yang kelima, bacalah penggalan resensi berikut. Penulis dalam buku menciptakan keseimbangan, mengatakan bahwa anak-anak dan generasi muda zaman modern berhadapan dengan kekacauan nilai dalam masyarakat. Nilai kerap kali disamakan dengan harga atau keuntungan. Selain itu, nilai sosial pribadi seseorang sering diukur dengan kemampuan membeli dan mendapat kementerengan. Aspek yang diinformasikan dalam resensi di atas adalah A. Masalah yang dihadapi anak-anak dewasa ini. B. Sistem nilai yang diukur dengan harga dan keuntungan. C. Harga dan keuntungan menjadi faktor penting dalam menentukan nilai. D. Nilai sosial ditentukan oleh kemampuan membeli. E. Kebobrokan sistem nilai masyarakat. Saya akan memberikan waktu untuk menjawab 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Jawabannya adalah E. Kebobrokan sistem nilai masyarakat. Aspek yang diinformasikan pada resensi di atas adalah E, yakni kebobrokan sistem nilai masyarakat. Alasannya ditandai dengan kalimat penulis dalam buku menciptakan keseimbangan, menyatakan bahwa anak-anak dan generasi muda zaman modern berhadapan dengan kekacauan nilai dalam masyarakat. Nilai kerap kali disamakan dengan harga atau keuntungan. Jadi aspek yang diinformasikan dalam resensi di atas adalah E. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.